Saudara saksi, baik saya mulai pertanyaan karena ini sifatnya kita akan menggali ya, mencari kebenaran material, jadi memang harus kita kupas gitu ya saksi ya. Karena ini kan yang menjadi terdakwa masih belum ngaku begitu loh saksi. Saudara saksi kan pasti mau nih pelakunya ketemu kan ya, siapapun itu orangnya kan ya, makanya saksi harus memberikan keterangan yang jujur sejujur-jujurnya gitu saksi ya. Baik saudara saksi, saudara saksi tadi katakan menyambut pertanyaan dari rekan jaksa penuntut umum bahwa rumah tangga ibu saksi dan bapak tidak harmonis ya, tidak harmonis. Itu sejak kapan? Sudah sejak lama. Sejak lamanya kapan? Di momen apa begitu? Waktu itu kan selain pemimpin juga Pak Yosef itu pernah menikah siri dengan Bu Ade. Itu sekitaran saya masih kelas 3 kalau nggak salah. 3 apa? 3 SD. Terus? Waktu itu memang karena si Pak Yosef ini ketahuan sama istri muda, terus hamil muda. Waktu itu memang banyak lah ceritanya, jadi Pak Yosef itu sering mukul mama juga dulu sering mukul mama begitu. Sempat memar luka begitu mama sempat. Jadi mama sih enggak ya, tapi fisiknya itu kayak ini kan bangku nih, jadi mama itu di kepalanya itu sama apa itu namanya? Kayak pitingan gitu. Terus supaya enggak ini. Supaya enggak ini ya. Napasnya susah begitu. Itu sering. Waktu itu sering ya. Nah, terus pertengkaran lagi setelah meninggal. Pada saat menikah dengan Bu Min tahun berapa? Saksi masih ingat? 2008-an. 2008 2009. Saksi diundang waktu itu. Yang kalah Pak. Yang ada yang mau Pak. Siapa tahu kan. Nah, pada saat menikah itu, setelah menikah itu ada perbedaan ini enggak? Perbedaan perlakuan terhadap Bu Tuti enggak? Iya. Gimana perbedaan perlakuannya? Dari Bapak tuh apa ya? Kayak mama pernah ngomong kayak gini sih ke Ayus. Papa mah udah ketahuan sama Bu Mimi. Papa mah ketika udah pulang dari Bu Mimi itu sih kamu arek ngomong mama wae. Itu naon mah? Wes sok aneh nah ketika dia mah bager gitu, ketika kan Gusti itu pulang ke sini bahasa Indonesia saya ketika di rumah baik gitu Pak, di rumah baik, tapi ketika dari rumah bumi itu perangai papa itu berubah kayak kata si mama kayak setan ya, bunuh mama ya. Ini saksi di bawah sumpah yang ngomongnya jujur ya. Betul. Nah terus memang waktu itu memang kan Pak memang suka gitu lah gitu kan, kayak berantem sama mama kayak gimana, udah biasa Pak. Sudah biasa berantem. Secara fisik pernah saksi lihat? Saksi lihat secara fisik diapain? Mamanya diapain? Oh dipiting lagi begitu itu beberapa kali begitu? Beberapa kali. Nah saksi ada di situ pada saat itu? Iya. Nolongin nggak saksi? Saya marah Pak waktu itu. Itu baru saya ke waktu 2009 yang mau ngapain itu Bapak Beduk? Ya marah aja ke papa gitu. Sama mama kan nangis waktu itu. Kita inilah gitu kan. Tapi nggak ke orang Pak. Saya ada motor, saya pukul aja gitu aja. Kenapa nggak bapaknya yang dipukul? Saya masih waras Pak. Masih waras Pak. Iya. Nah, saudara saksi, tadi kan saudara saksi katakan bahwa dari pernikahan pertama sampai maksudnya dengan Bu Ade, dengan Bu Mimin ini kan karakter bapak kan temperamen ya, begitu ya. Nah, saudara saksi itu yang menjadi sebab selain masalah pernikahan itu masalah apa? Uang.
uangnya itu bagaimana ceritanya? Jadi uang itu kadang suka masalah uang lah gitu ya. Uang, jadi si papa itu kalau nggak, ini ada 2021 itu pegang sama mama waktu itu di yayasan itu. Yayasan. Jadi emang nggak terima papa itu. Soalnya yang udah bikin yayasan dia, gitu kan, yang punya jasa itu mimin itu selalu disebut kan, tiap kali bertengkar itu selalu disebut. Di depan saksi juga. Betul. Jadi itu pas 2021 mama atau korban ini menjabat sebagai apa di yayasan itu? Pokoknya emang dari ini ya, dari 2015 sih kalau di yayasan itu, jadi mama itu udah di bendahara yayasan. Nah, sekarang kita flashback. Yayasan itu didirikan kapan? Terus siapa aja? Terus mulai pergantiannya kapan dan siapa aja? 2008. Kalau anggotanya setahu Ayoris emang kurang tahu ya 2008 pas awal. Ayoris juga cuma nama juga cuma formalitas, jadi nggak kerja gitu di sana gitu kan. Cuma 2013 Ayoris ini gitu kan. Kerja juga cuma jadi kayak dan kan gitu, tetap usaha kayak gitu. Terus di 2015 Itu 2008 siapa aja? Komposisi organ yayasan? pokoknya Pak Yosef, Yoris, ketua yayasan, Pak Yosef pemilik utamanya gitu kan, Yoris ketua yayasan, tapi nggak aja sih formalitas. Kalau yang ke bawahnya itu ada kurang apa juga. Itu sudah ada mimin di situ. Kalau dilihat-lihat tuh nggak ada sih Pak, nggak ada. Jadi ibu mimin itu cuma apa ya, kayak pemegang yang di sekolahnya gitu. Pemegang sekolah, maksudnya ngatur sekolah, bendahara sekolah, keuangan sekolah, keuangan yayasan. Ini kan beda nih organ yayasan, sekolah kan ada dua nih. Tapi kalau di sana kayaknya di sana mah kayaknya mah apa ya, kalau di Subang lah gitu kan, kebanyakan yayasan itu suka dicampur adukan Pak, yayasan sama sekolah itu. Ya, jadi pengurus yayasan ya pengurus sekolah begitu. Tapi mungkin nggak masuk gitu. Yayasan nggak masuk, tapi megang keuangan sekolah, Ya. termasuk keuangan yayasan. Ya. Posisinya apa? Bendahara di situ? Kurang tahu aja juga, tapi dengar dari mama lah gitu. Terus pernah lah dia itu mungkin yang megang gitu. Megang keuangan. Itu sampai tahun berapa mungkin megang keuangan yayasan sama sekolah? 2013. Dari 2008 sampai 2013. Nah, kemudian berubah lagi tuh yayasan kepengurusannya. Di 2015 Pak. 2015 itu mama mulai masuk di situ. Cuma nama doang Pak. Nama dulu, tetap Bu Mimin masih Ada di belakang lah, di belakang layar Pak. tapi tetap megang keuangan. Enggak. Sudah enggak? Siapa yang megang keuangan? Orang Pak Yosef Pak. Orang punya Pak Yosef. Siapa namanya? Kadang waktu itu kan Robi. kan ada cucu, ada padakan juga kan orang Pak Yosef. Dedi. Jadi mah kemarin. Nah, terus setelah itu Bu Mimin mulai mengurus yayasan, megang keuangan itu kapan? Ya awal dari awal sampai ini. Sorry, Bu Tuti. Kalau Mama itu sebenarnya dimulainya itu 2021 Pak. Oh, baru ya. Baru kan. Jadi emang dari 2000 itu meskipun nama atas nama Mama sama Amel gitu kan, tapi dipegangi sama Bapak keuangan di apa ya? Kayak di ini anggaran Pak Yosef langsung. Jadi Amel sama Bu Tuti itu masuknya di 2021. Bulan apa? Pokoknya Awal awal 2021 bulan 8 kejadian pembunuhan ya. Iya. Nah, di situ kan saksi sebagai ketua yayasan ya. Itu sejak kapan ketua yayasan saksi? Kalau ketua yayasan dari awal juga ketua yayasan Pak. Aktifnya Aktifnya mungkin 2000 kalau waktu semenjak sama Pak Wahyu sih 2020 ya. Nah, di situ
Ini kan kalau saksi tadi katakan bahwa permasalahan dari pertengkaran itu kan sering terjadi masalah rumah tangga ya, masalah perempuan gitu ya, masalah istri kedua, terus masalah keuangan gitu ya. Nah, kalau keuangan yayasan ini seperti apa sih saksi? Maksud saya kalau yang saya lihat di BAP kan dana turun sekian banyak. Nah, berapa persentase kira-kira Pak Yosep harusnya dapat, terus ternyata Pak Yosep faktanya tidak dapat, terus saksi dapat berapa, Amel dapat berapa gitu. Itu bisa saksi jelaskan? Yang 2000 berapa? 2021. Ya, 2021 pas saksi 2021 sebelum 2015 sama 2021. Keuangan sih, jadi saya kurang tahu Pak. Jadi sama Pak Yosef, kebanyakan saya cuma dapat ini aja Pak, dari kadang apa ya, per bulan lah, gitu, per 4 bulan itu 20 juta atau 10 juta per 4 bulan kan. Nah, jadi kalau kebanyakan itu dari sama Pak Yosef, anggaran setahu saya sih cairnya berapa sekali cair? Ya, kalau ini kan macam-macam sih Pak, macam-macam. Iya, berapa macam-macam? Kalau 2000 ini aja, 2021 aja ya. Iya, jawab. 2021 itu kadang ber 4 bulan, 4 bulan itu 200 juta 4 bulan. Nah, itu bagian Pak Yosep berapa itu? kalau pokoknya di 2021 itu yang menang Mama sih sama Amel. Jadi, Iya, Pak Yosep dapat berapa? Jadi Yosep dapat Pak Yosef berapa? sudah Pak. Oh, Di enggak. 2021 jadi di cut aja sama Mama. Enggak. Jadi amak lah sama Amak. Nah, jadi dari situ ya, Iya, dari situ. mulainya begitu ya, mulai pertengkarannya. Nah, kemudian terkait dengan apa yayasan itu ya. Nah, apakah setelah kematian korban ini, kedua korban ini, apakah Pak Yosep dapat megang keuangan? Yang megang keuangan siapa? Yayasan. Ada pencairan lagi tidak? Ada Ada berapa kali? beberapa kali sih. Iya, berapa kali? Ada 4? Ya kurang lebih berapa? 5 sih kalau lupa lagi. Totalnya kira-kira ada berapa itu? Ada Pasca. Pasca kejadian. Pasca kejadian itu pokoknya yang setelah Yoris pas waktu di apa sih, bulan 2021 lah di Oktober itu 70 Pak. 70 juta ada. Tapi Yoris enggak masuk waktu itu, soalnya Yoris cuma masuk di bulan Januari. Terus setelahnya diatur lagi sama Yoris. Ada 1 miliaran ada cair itu. Enggak sih kalau ke sana. Iya, berapa kira-kira kalau itu Kalau jumlah kan kadang pasca ya. Iya. Pasca itu per 4 bulan aja ya. Per 4 bulan cuma ada 67, ada 100 gitu sih. Nah, itu semuanya setelah kematian itu, setelah kematian korban itu yang megang siapa? Saksi atau Pak Yosep? Begini Pak, emang ya, yang megang saya ya, sok ini ya, atur gitu kan. Tapi seluruhnya yang mengatur itu ya Pak Yosep. Oh, saksi cuman ya sudah ini segini gitu ya. Ya tidak bisa gitu. Oh, langsung diambil alih sama Pak Yosep gitu. Itu melalui rapat Dewan Pengurus enggak? Enggak ya. Akan di situ ada Pak Wahyu, ada saksi, ada siapa lagi? Sudah itu aja ya. Ada Pak Dedi gitu ya. Nah, setelah kematian, setelah kematian korbannya, apakah pernah Yosep menawarkan penggantian Amel? Betul. Nah, Kapan dan di mana Yosep ngomong? waktu tanggal 18 juga Pak. 18. Setelahnya pokoknya setelahnya 2 hari setelahnya itu Kedanu pernah nyuruh jadi bendahara gantikan Amel. Itu Kedanu, enggak, maksud saya ke saksi. Pernah nggak ngomong gitu? Enggak. Benar. Kapan Pak?
Enggak, saya tanya, iya pergantian bendara kan sempat mengusulkan di BAP, saksi sempat loh bilang kalau Yosep ini mengusulkan penggantian Amel oleh Danu, tapi saksi nolak ya. karena alasan Ya kan ini masih dalam rangka masih tahlilan Pak waktu itu, terus kita masih berduka, terus ngapain mikirin uang kayak gitu kan, ini yang pentingnya kan sama-sama aman. Baik, jadi Yosep pernah mengusulkan itu. Sempat dibicarakan tentang gajinya, kira-kira pengganti Amel berapa gitu? Oh, enggak sih. Nggak sampai sejauh itu karena saksi keburu nutup Ya, gitu. Nah, kalau hubungan Amel dengan siapa, Pak Yosep ini gimana? Baik apa enggak? Kalau di 2021 mulai renggang sih Pak, mulai renggang karena Amel udah nurut sama papanya. Ya nurutnya kenapa? Jadi kan kalau ini kan ke ibunya lah Pak. Jadi Amel itu lebih ini cenderung ke mama. Kadang ada tekanan juga Amel sama Pak Yosep ada. Iya, masalah apa itu? Pertengkarannya masalah apa gitu? Masalah kadang Pak Yosep itu terlalu mengatur Amel. Terus kedua yang uang juga ya Pak. Banyak sih Pak. Itu salah satunya. Sempat main fisik? Kadang enggak sih kalau kamu enggak. Kalau kamu enggak? Amel pernah cerita enggak? Bapaknya kok sekarang begini, kasar ke Amel, terus main fisik gitu? Oh enggak sih. Ke Ayolis nggak pernah ngomong begitu. Enggak. Nah, kemudian kalau ke siapa? Ke terdakwa ini, apakah saksi nih ya setelah kejadian ya? Saksi pernah bertanya secara langsung nih soal masalah kematian ini, kematian korban ini. Enggak sih. Pernah sempat ngobrol gitu? Enggak sih sama Danu. Nah, hubungan tadi ya, hubungan antara Pak Yosep dengan Danu ini seperti apa sebetulnya? Maksud saya begini, saksi melihat Danu ini sosoknya bagaimana? Pria, introvert, tertutup, atau anaknya penakut, anaknya pemberani? Kalau penakut iya, saya ada penakut juga kan kalau Danu. Terus kedua mungkin Danu kadang jarang gitu ya, jarang kalau curhat gitu jarang nggak pernah gitu. Tapi kalau Danu mah kadang selalu apa ya, pasca itu teh senyumannya itu hilang Pak sebenarnya Pak. Setelah kejadian itu Hilang, ada sesuatu ada yang berbeda lah ya. Iya. Baik, saksi sempat di TKP kan sempat ditemukan jejak sepatu boot ya. Iya. Nah, itu saksi punya sepatu boot. Kalau sepatu boot itu sebenarnya punya papa. Punya bapak. Nah, terus Emang dulu pernah dikalahin waktu itu sepatu boot yang warna coklat tuh, tapi sama Pak Yosep itu diminta lagi waktu itu. kapan terakhir Pokoknya 2020 juga udah diambil lagi sih. sebelum kejadian ya. 2020. Kejadiannya tahun Pokoknya 2020 itu diambil lagi sama Pak Yosep sepatu boot itu. nah, kejadian kan tahun 2021 ya, jadi 2020 sudah diambil sama papa begitu. Alasannya kenapa diambil? Ya karena jarang dipakai Pak sama air. Jarang dipakai. Jarang dipakai. Baik, tadi saksi kan datang ke ke Polsek ya. Ya. Tadi saksi datang ke Polsek, ada ketemu dengan papa ya, tanggal 19 ya. Nah, azan HP. iya siap. Tanggal 19 itu kan saksi datang ke Polsek. Nah, di situ kan Pak Yosep sempat minta uang ya ke saksi ya. Berapa yang diminta? Waktu itu proses yang waktu tanggal 19. 19. Waktu itu Pak Yosep itu minta cuma 100.000 waktu itu. Untuk? Terus katanya nggak tahu lah buat apa gitu. Tapi dia itu sambil gemeteran gitu kan, sambil bilang doakan papa ya, doakan papa.
Soalnya kalau soalnya Papa mau jadi tersangka katanya itu. Soalnya si sidik jari Papa aja ada di mana-mana. Kayak gitu. Itu Pak Yosep yang ngomong begitu. Iya. Sidik jari Pak Yosep ada di TKP maksudnya. Iya. Banyak di TKP. Sebentar, penasihat hukum azan ya, sebentar. Nanti penasihat hukum habis ini kita break dulu sebentar untuk sholat maghrib, habis itu dilanjut sama saksi berikutnya ya. Sambil menunggu azan ya Pak Jaksa sama penasihat hukum, kan kita sidang ini di tanggal berapa? Sekarang ini tanggal 14 kan, nanti di tanggal 16 ya, 16 dan di tanggal 17 hari Jumat ya, bisa ya, bisa. Nah tapi untuk di hari Jumat setelah Jumatan ya, karena saya setelah Jumatan ya, bisa penasihat hukum ya, kalau nggak kan ada tim ya. Ya Pak Jaksa ya, karena untuk pagi saya ada pelantikan dulu, pagi ada pelantikan, jadi setelah Jumatan baru pemeriksaan untuk perkara, dan jadi 16 dan 17 biar mengejar Pak, biar jangan terlalu iya, maksudnya biar jangan juga terlalu jauh, dan saya ini kan tahanannya kan jauh gitu loh ya. Nah makanya saya pengen kalau bisa saksinya jangan 4, 5 gitu. Besok kami ada di Pak. Ya, saksinya jangan, kemarin satu aja belum hadir ya, yang sisa satu. Ya, ya bisa bisa kita kerjasama untuk proses. Siap ya. Oh ya, skor dicabut ya. Silakan. Kami lanjut saksi. Jadi yang mulia majelis hakim bertanya tentang kejadian tanggal 19 di TKP ya. Saksi kan sempat datang ke TKP ya, disuruh oleh Pak Mulyana gitu ya. Saya ingin jawaban dari saksi karena kemarin itu menurut keterangan Pak Kanit, Pak Kasat ya, Kanit ya. Kanit Taryono. Taryono itu mengatakan bahwa dia menyuruh anak buahnya untuk menelpon saksi untuk datang ke TKP. Sementara keterangan saksi tadi, saksi on the spot diajak oleh Pak Mulyana ke TKP begitu. Jadi yang benar yang mana saksi keterangannya? Jadi saksi pada saat itu pada saat proses BAP ya, diajak ngambil. Jadi pokoknya dikirim di sini dipanggil sama Pak Mulyana.
Jadi itu ya jawaban saksi ya. Baik, itu jam berapa saksi? Pokoknya udah sore sih, udah agak sore mas. Kurang Habis sholat asar ya. ya. Nah, habis sholat asar. Nah, selepas sholat asar itu saksi diajak ke sana. Perintahnya apa? Instruksinya ambil kucing aja atau? Dari kucing aja. Nah, setelah di sana kan saksi melihat beberapa orang tuh. Ya. Tadi ada bapak. Tadi saksi berangkatnya sama siapa? Sama bapak. Bapak ya, sama ayah saya, Yana, Arif, Aep, terus gede. Saksi di mobil apa pada saat itu? Sama siapa? Pokoknya sama Naik mobil apa? Yaris itu? enggak. Enggak. Apa? Mobil ini, mobil dari polsek kan? Mereka. Oh, mobil mereka. Nah, saksi pada saat itu kan 4 orang ya tadi ya, 5 orang ya. 5 orang masuk, saksi posisi di garasi. Ya. Nggak masuk ke rumah, ke dalam rumah. Ya. Saksi di situ melihat Pak Taryono Ya. sama Pak siapa? Rizwan. Rizwan. Itu orang Polres juga ya? Ya. Orang Polres. Kalau yang kesini. Nah, saksi melihat ini nggak Danu nggak di situ? Enggak. Di sekolahan saksi melihat Danu nggak? Enggak. Komunikasi nggak sama Danu jam itu? Jam sore itu enggak. Saksi melihat Uci nggak? Banpol, Uci Banpol. Uci Uci. Uci alias Sumet. So apa siangnya sih? Siangnya dan kan WA yang motorin itu. Kalau sore itu enggak. Jadi sorenya udah nggak melihat. Saksi di garasi ya pada itu ya. Iya. Saksi pada posisi di garasi ke belakang nggak melihat pintu belakang nggak? Apa? Saksi ngelihat pintu belakang nggak? Oh, Pintu belakang rumah nggak? enggak. Berarti saksi cuman di dekat garasi dekat pintu depan itu. Iya. Nah, di situ saksi berapa lama sama beberapa orang tadi itu? Ya pokoknya kan di dalam mereka sekitar 15-20 menitan ya. Ada masih ada Nggak 5 menit? Nggak lama. Lama. Nggak, saksi Taryono kemarin bilangnya 5 menit. Ya. Enggak. Jadi Enggak lah. Ya, enggak, ya. Yakin? Ya. Ya itu nggak apa-apa. Itu kan keterangan saksi Taryono. Nah, saudara, Iya. keterangan saudara, ya enggak apa-apa. Nanti kan yang menyimpulkan kami Ya. dalam di putusan Pak Jaksa di penuntutan dan penasihat hukum dalam pledoi, ya. Silakan. Nah, saksi tadi kan di bagasi sama Pak Yosep aja ya, di bagasi lagi. Garasi. Sama Pak Yosep aja kan di situ. Ya. Nah, mereka semua masuk ke dalam. Masuk dulu mereka. Siapa tadi? Arif, Arif, Gede, Gede, Pak Taryono, Rizwan, Aep, Gede, 6 orang berarti. 6 orang. Nah, itu saksi lihat nggak kegiatan mereka di dalam itu apa? Kan akhirnya kan kebuka tuh, kacanya kebuka pasti. Kalau saksi dari garasi pasti lihat dong. enggak lihat. Soalnya kan kaca itu ada ini sih. Saksi nggak penasaran nih, kan saksi belum pernah masuk ke TKP sama sekali ya? Iya. Belum pernah kan? Nggak penasaran nih, ibu saya dibunuhnya bagaimana, Amal dibunuh bagaimana? Nggak ada niat untuk masuk ke dalam gitu? Nggak ada. Nah, pada saat mereka di dalam kan sekitar 20 sampai 30 menit tadi yang saya sampaikan. Nah, mereka ngapain saksi? Ya pokoknya saya lihat kan udah pada dibuka lah gitu kan pintu depan gitu kan. Lihat Arif sama Gede bawa kucing, bawa sama anaknya di bawa lewat depan. Terus dari arah belakang Pak Taryono, Rizwan, Pak Nur, terus Gede sama Arif keluar dari belakang. Tapi kan sebelum itu Pak Yosef juga masuk dulu. Oh, Pak Yosef udah masuk. Tapi nggak tahu masuk apa enggaknya, soalnya kan ada dinding penghalang juga kan di sana kan. Nggak di. Kayak ada seng, ya betul seng. Ada seng. Pak Yosef. Oh, Jadi udah mereka masuk nih. Beberapa menit itu Pak Yosef juga ke belakang. ke belakang. Oh, dari belakang. Kalau saksi menduganya itu masuk. Ya. Masuk ke dalam. Karena lama apa sebentar? Ada kalau itu 5 menit atau 5 menit 10 menit.
5 menit 10 menit ya, jadi lumayan lama di situ ya, 5 menit 10 menit di dalam itu ya. Nah, saksi selama di dalam apa di luar itu mendengar nggak mereka komunikasi apa, bercakap-cakap apa? Enggak sih, Enggak sama sekali. enggak sama sekali. Nah, selain tadi saksi Arif bawa kucing, yang lain ini bawa apa? Yang lain enggak bawa apa-apa sih. Ya terkecuali ya Pak Yosef itu yang masukin bulgar. Golop. Kenapa mesti pakai sarung apa? Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu. Dia pakai jaket nih. Terus si sarung ini dimasukin. Jadi nggak pakai tangan. Iya. Untuk ini kan supaya tangannya nggak kena golop kan maksudnya kan. Nah, golop itu kemudian saksi taruh mana? Saksi kasih siapa? Saksi simpan. Asep Pinapis. Terus di polsek ngasihnya atau di mana? Waktu itu di polsekin, tapi itu udah kan ada itu kan lupa ya Pak. Saya lupa pas dilihat, ini apa itu? Yang waktu itu kata kalau tidak salah itu 2-3 harian dikasih ke. Oh, berarti nggak langsung saudara kasih ke Inafis itu golop itu. Nah, selain golop, ada nggak stick golop yang diambil sama mereka? Nggak tahu sih. Nggak tahu apa nggak lihat atau nggak tahu ya berarti ya. Berarti bukannya nggak ada tapi nggak tahu saksi ya. Stick golop ya. Stick golop Ada ya Pak Jaksa, strip golopnya ada? Ada. Sudah lihat lu? Saya sudah. Oh sudah lihat. Saya cuma memastikan ya. Iya nggak apa-apa. Stick golop. Karena ini juga sudah lihat kan kemarin kan? Strip golop ya. Itu saudara saksi pada saat tim Inafis nih ya, tanggal 18 Inafis kan ada datang tuh ya. Itu yang di bawah itu ada stick golop nggak yang disita? Saudara saksi Tapi kalau ini waktu itu sama Pak Asep Pinapis pernah lihat stick yang disita ada. Iya, kan ada tuh satu kantong, dua tas sebetulnya. Kurang tahu itu yang bawa yang mana. Nah, itu saksi tahu nggak itu disitanya kapan? Saksi tahu? Kalau pernah lihat itu sama Pak Asep Pinapis itu sitanya gitu kan sudah beberapa hari sih. Tahu enggak? Ya kalau nggak tahu nggak gitu nanti tahu ditanya lagi sama Pak Sajati pun saudara tambah bingung. Terus saksi pada saat tanggal 19 itu ya di apa tadi kan saksi disuruh bawa mobil Yaris ya. Nah di dalam mobil Yaris itu Yosep sebelumnya masuk dulu atau saksi dulu yang masuk? Yosep masuk ke mobil Yaris nggak? Enggak. Terus ada orang lain nggak yang masuk ke mobil Yaris sebelum saudara saksi di situ ya, posisi di situ ya, sepengetahuan saksi? Ada nggak misalnya Pak Taryono atau Arif? Yang masuk tuh Pak Taryono dulu sih, jadi masuk buka. Pak Taryono dulu masuk ke mobil Yaris itu. Nah, saudara saksi di mobil Yaris itu ngecek nggak ada muatan apa gitu, maksudnya ada barang apa di mobil Yaris itu? Nggak ngecek apa nggak tahu? Itu kan ada beberapa saudara saksi nggak ngeliat jok belakang ada apa gitu, nggak ngeliat jok belakang apalagi bagasi nggak pernah buka. Jadi saksi bawa itu dari rumah TKP itu langsung saksi bawa kemana? Ke Pak Lilis. Polsek dulu kan, polsek ini amanin dulu langsung ke Pak Lilis. Yang nyuruh amanin siapa itu? Pak Taryono. Pak Taryono, baik. Nah, saudara saksi pada saat di TKP, saudara saksi sempat ngobrol nggak ke Pak Taryono maupun ke saksi Arif, walaupun ke Pak Mulyono, apa Pak Mulyana begitu, sempat ngobrol nggak tentang kasus ini? Enggak. Sama Arif kan sama-sama ini nih. Enggak sih, jadi enggak sempat ngobrol. Ini kan kaitan dengan apa namanya stick golok sama golok ya, golok sama handphone Amel gitu. Nah, pada saat ke beberapa orang ini keluar gitu ya, saksi bisa pastikan bahwa saksi
tidak melihat mereka membawa sesuatu selain kucing itu. Iya, saya cuma lihat kucing aja. Lihat kucing aja. Saksi ngelihat nggak mereka keluarnya kapan itu? Bareng saksi nggak? Ngelihat bawa kucing. Saksi kan yang kucing itu kan Arif Sama gede. sama gede. Nah Pak Taryono sama Belakang. lewat belakang itu mereka bawa apa saksi lihat? Nggak lihat. Nggak lihat kan? Berarti nggak tahu kan? Pak Yosep bawa apa juga saksi nggak tahu. Kalau Pak Yosef itu cuma ngasih kulgol aja. Nah yang selainnya yang saya sebutin tadi itu mereka bawa apa juga saksi nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya. Terus kemudian terkait dengan pengakuan Yosef tuh tadi kan sudah disampaikan pada saat malam itu ya, Ya. di rumah Pak Lilis ya. Ya. Itu betul ya? Betul. Memang dia mengakui Ya. begitu. Saksi sempat konfirmasi nggak ke penyidik? Sempat bertanya nggak atau sempat nelpon penyidik nggak? Enggak. Kenapa nggak? Kan saksi ini yang meninggal ini ibu loh, ibu sama adik loh. Saksi nggak tergerak ingin mencari tahu siapa pembunuhnya gitu. Emang pertama itu jadi Pak, kita kan masih disibukkan sama tahlilan juga Pak. Nggak sempat lah gitu kan berpikiran ke sana juga sih. Jadi fokus dulu tahlilan dulu waktu itu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya nanya-nanya seperti itu yang sifatnya suka sih kayak gitu enggak sih. Enggak. Nah, saksi sempat melihat nggak bapak waktu jenazah di mana? Yang sebelum disemayamkan ya, masih di rumah duka di Walilis itu sempat nggak saksi melihat kalau bapak ini memeluk jasad Amel, Mama gitu? Nggak melihat. Saksi pada saat jenazah di rumah duka, itu saksi 24 jam di situ apa enggak? Saat 24 jam. Kalau saya itu kan jenazah datang ya, terus saya itu udah ada jenazah dari mama, Amel gitu kan. Waktu itu udah berdoa gitu, ayo Risma keluar gitu, tidur di luar gitu. Jadi ya 24 jam juga sih di sana, tapi nggak di rumah Malelisnya gitu. Di mana saksi? Di mobil. Oh tidur di mobil gitu. Di mobil Amel itu yang Yaris itu. Di mobil si Arif. Mobilnya Arif gitu. Mobil apa tadi ya? Tadi kan saksi pernah melihat nggak Papa Yosep ini sempat pernah nyetir gitu atau tahu dari Mama Yosep ini bisa nyetir gitu? Enggak. Tapi Pak Yosep cuma bisa starter Nyalain. Saksi pernah lihat itu? Pernah lihat. Itu kan padahal menurut BAP kan saksi kunci mobil Alphard itu kan khusus ya. Enggak. Jadi tidak semua orang bisa nyalain kan katanya. Nggak begitu juga. Bisa semua. Oh iya. Masih bentuknya kunci kan? Iya. Masih bentuknya kunci. Iya. Masih bentuk Kunci kan? Kunci biasa ya. Kunci biasa ya, belum yang sekarang apa? Stop engine. Nah, Masih cukup ya. cukup Pak, cukup ya. Baik, saudara saksi ya. Nah, saya agak ke belakang. Masalah hari tanggal 17 ya, acara ngaliwat. Ingat acara? Berarti itu di tanggal berapa? 17. Nah, coba saudara ceritakan di tanggal 17. 17 pagi-pagi Iris WA Amel, WA ada juga ya soal miniatur. Biasa Amel Pak. Terus Mama nelfon, Mama, ayo jalan-jalan karena Mama tuh. Terus? Kata ya terus lah gitu begini. Terus WA ke Danu itu nyuruh Danu beli double T buat plat nomor yang X-Max. Terus waktu itu ya Danu iya. Terus datanglah Danu dulu ke rumah siangan datang Danu terus kemudian disusul jam 12 lebih lah kalau nggak salah Mama sama Amel datang. Terus? Terus
ya udahlah spontan karena waktu itu kan Saudara sempat nelpon Danu? ya dan kan udah ada di sana. Sempat. Merintahan apa saudara pada saat itu? Beli beli lakban. Lakban ya kan? Dotik buat plat anak. Terus Waktu itu ya datanglah Danu dulu, terus Mama sama Amer, terus ngajakin mau main. Waktu itu kata Ate, Mah sekarang kalau main pasti macet, soalnya kan hari waktu itu ngajak jalan-jalan itu maksudnya. jalan waktu itu, soalnya kan kalau macet waktu itu kan tanggal 17 kan pasti rame lah gitu kan, 17-an gitu kan. Ya spontan lah, akhirnya sama si Tete itulah apa ngeliwat aja lah. Jam berapa itu? Ya, Jam berapa? ya pokoknya jam 1 lebihan itu nggak ngeliwat lah gitu. Terus kemudian ya kita sambil lihat bincang-bincang gitu kan, melihat miniatur yang Iris gitu kan, terus berbicara. Nah, pada saat ngaliwat itu ada siapa aja di situ? Ada Danu, ada Mama, ada Amer, ada Tete, Istri, ya. terus saya sama sama anak-anak. anak. Pada saat itu apa yang dibicarakan? Kalau sama Mama bicarain soal masalah dulu lah gitu ya, waktu kecil. Sekarang mah Aan udah ngerepotin Mama, bisa beli mainan sendiri gitu. Oh itu. Sambil ngotak-atik sambil menggambar kan, langsung gambar. Bu Tuti bilang begitu ya. Terus ada bahas-bahas tentang yayasan? Oh enggak sih. Enggak. Itu Nggak ada. Ya ke Tete sih, kelebihan ke Tete jadi rumah segede juga, rumah kecil juga lah, enak lah di sini gitu. Nggak ada bahas. Enak, gitu. Nggak ada bahas ini apa? Bahas apa namanya? Yayasan, terus tentang gaji, tentang bos, tentang nggak ada. Nah, selanjutnya pada saat saudara Yosep ya, kan katanya sempat nih banyak sidik jari, ya kan? Sidik jari di TKP kan? Terus ada apa istilahnya? Pembagian uang atau gimana coba? Bisa? Ya kan waktu itu Pak Yosep minta uang. Minta uang. 100.000. Terus kata Pak Yosep itu, doain apa ya sambil gini waktu ini lagi bentar gitu. Kenapa kata gitu ya? Mereka mah Papa jadi tersangka Alina. Oh. Itu pas hari apa itu? Hari kan Apa pas hari H? enggak hari H. Atau setelah penyelidikan? Enggak, pas 19. 19. Jadi kata Pak Yosep itu banyak sidik jari Papa di mana-mana. Nah terus minta duit. Minta duit 100.000. Ke siapa? Ayo. Minta duit 100.000. Nah terus untuk apa itu duit 100.000? Kurang tahu. Hah? Nah terus dikasih? Kalau nggak salah dikasih kalau nggak salah. Hah? Ya. Kalau nggak salah dikasih 100.000. Terus diterima oleh Yosep. Ya. Nah terus habis itu setelah diterima? Ya doain Papa harus banyak sidik jari Papa juga sambil bentar. Ya cukup. Nah, mungkin ini terakhir ya. Kan ini kan sudah kejadian nih, sudah lama kan. Nah sekarang rumah ini apa? Kosong atau gimana? Sudah ada serah terima atau gimana atau misalnya diserahkan kan? Kunci aja. Istilahnya ya, satu bapak kan ditahan di dalam, ibu meninggal, terus apa namanya, adik juga meninggal, kan satu keluarga kan. Nah mengenai rumah bagaimana coba? Tapi udah dikasih kita ya. Makanya saya cerita. Kunci udah saya ke Iris. Kunci udah Ke Iris. sudah diserahkan. Kapan itu? Kemarin sih kemarin. Hah? Kemarin. Maksudnya kemarin tuh apakah
1 tahun yang lalu Kalau atau kunci sebelumnya ya, pernah pas waktu itu dikasih udah Pak Yosef. Pak Yosef pernah. Oh, kok? Ke air waktu itu. Kunci sudah dikasihin ke Yosef. Waktu itu. Nah, waktu itu tuh kapan? Waktu pas ketika Pak Yosef itu minta ke Presiden Jokowi waktu itu minta rumah itu di ya sama masalah itu, terus kemudian beberapa minggu kemudian Tahun berapa itu? Tahun berapa? 22 lupa lagi sih. Waktu itu dikasihin aja Kunci rumah. Terus Pak Yosef. habis itu Karena Pak Yosef nggak mau waktu itu kan Pak Yosef nggak mau gitu kan. Selain ke saya Pak. Berarti pada saat itu belum ditahan. Ya, belum ditahan. Betul, belum ditahan. Terus kunci diserahkan ke. Nah, terus setelah diserahkan, Diam. Diam. didiemin? Enggak, maksudnya apakah apa ya istilahnya? Diurus atau gimana? Paling luarnya aja sih Pak. Luarnya aja dibersihin gitu. Oh, dibersihin. Oleh siapa? Oleh Ya disuruh kan berdua orang. Oke. Gitu aja. Ya, cukup. Ya, bagaimana keterangannya? Ada yang mau tanyakan? Oh, boleh, silakan. Siap. Ya, saya mau nanya soal masalah pas Pak Yosef itu pas di rumahnya Walilis. Iya. Gitu. Kan Pak Yosef kan ngomongnya itu kan bukan ke Danu yang minta bendahara, tapi ke Teh Yanti yang setahu Danu dengar. Apakah itu benar? Yang untuk pas minta dari setelah Amel sudah tidak ada, gitu kan, udah meninggal. Nah, kan Pak Yosef itu menyuruh untuk Teh Yanti menjadi bendahara waktu itu. Enggak sih, waktu itu emang ke Danu dulu. Kalau nggak salah ke Teh Yanti juga pernah sih ngomong gitu. Iya, saya tadi juga pernah dengar gitu ya. Kan ke Danu dulu, terus ke Teh Yanti gitu kan, semua kan sama Yoris kan ditolak waktu itu. Nah, Gitu. ya terus pas setahu ini pada tanggal 19 kan 18 malam. Ya, 18 malam. 18 malam. Yoris itu kan menyuruh Danu untuk jaga di rumah waktu malam hari. Sama warga kan ada. Nah itu kan Danu kan sempat menyuruh untuk ke Pak Kosasi untuk benerin lampu. Nah, ketika lampu itu sudah dibeli, kan itu kan ada beberapa anggota Polsek. Nah, waktu pas Danu disuruh kemudian itu lampu dibenerin. Nah, jadi si lampu itu tuh nggak nyala waktu itu tuh. Setelah Danu turun hujan itu. Nah, setelah hujan itu ada beberapa yang mulia anggota Polsek untuk naik ke mobil Alphard waktu itu yang mulia. Malam itu. Malam itu ada. Iya. Tahu nggak saudara itu? Nah itu yang mulia. Terus yang setahu Danu itu pakai topi yang mulia. Anggota Polseknya. Ya. Oke, itu nanti keterangan terdakwa Danu pada saat pemeriksaan terdakwa. Siap yang mulia. Sudah yang mulia. Terima kasih. Ya. Ada lagi mau disampaikan? Yang lain benar? Ya. Ada lagi mau disampaikan? Apa ya? Cukup aja. Cukup ya. Baik, cukup. Terima kasih. Ya. Saudara saksi, baik saya mulai pertanyaan karena ini sifatnya kita akan menggali ya, mencari kebenaran material. Jadi memang harus kita kupas gitu ya saksi ya. Karena ini kan yang menjadi terdakwa masih belum ngaku begitu loh saksi. Saudara saksi kan pasti mau nih pelakunya ketemu kan ya, siapapun itu orangnya kan ya, makanya saksi harus memberikan keterangan yang jujur sejujur-jujurnya gitu saksi ya. Baik saudara saksi,
saudara saksi tadi katakan menyambut pertanyaan dari rekan jaksa penuntut umum bahwa rumah tangga ibu saksi dan bapak tidak harmonis ya, tidak harmonis. Itu sejak kapan? Oh, sudah sejak lama. Sejak lamanya kapan? Di momen apa begitu? Waktu itu kan selain pemimpin juga Pak Yosef itu pernah menikah siri dengan Bu Ade. Itu sekitaran saya masih kelas 3 kalau nggak salah. 3 apa? 3 SD. Terus? Waktu itu memang si Pak Yosef ini ketahuan sama istri muda, terus hamil muda. Waktu itu emang banyak lah ceritanya. Jadi Pak Yosef itu sering mukul mama juga dulu suka mukul mama. Dulu sering mukul mama begitu. Sempat memar-memar luka gitu mama sempat. Jadi mama sih enggak ya, tapi fisiknya itu kayak ini kan bangku nih. Jadi mama itu di kepalanya itu gini. Oh, apa itu namanya? Kayak pitingan gitu. Nah, terus Supaya enggak ini. nah, supaya enggak ini ya, napasnya susah gitu. Itu sering. Waktu itu sering Ya. Nah, terus pertengkaran lagi setelah meninggal. pada saat menikah dengan Bu Min tahun berapa? Saksi masih ingat? 2008-an. 2008 2009. Saksi diundang waktu itu. Yang kalah banget. Yang ada yang mau Pak. Siapa tahu kan. Nah, pada saat menikah itu, setelah menikah itu ada perbedaan ini enggak? Perbedaan perlakuan terhadap Bu Tuti enggak? Iya. Gimana perbedaan perlakuannya? Dari Bapak tuh kayak mama pernah ngomong kayak gini ke Ayus. Papa udah ketahuan sama pemimpin. Papa mah ketika udah pulang dari pemimpin itu sih kamu mau ayah ngomong mama wae. Itu naon mah. Guys, sok aneh nah ketika dia mah bagel gitu, ketika kan Gusti itu pulang ke sini Bahasa Indonesia ya. Saya ketika di rumah baik gitu Pak. Di rumah baik. Tapi ketika dari rumah bumi perangai papa itu berubah. Kayak kata si mama kayak setan ya. Di rumah mama. Ini saksi di bawah sumpah yang ngomongnya jujur ya. Betul. Nah, terus emang waktu itu emang kan Pak Yosef emang suka gitu lah gitu kan, kayak berantem sama mama kayak gimana, udah biasa Pak. Sudah biasa berantem. Secara fisik pernah saksi lihat? Saksi lihat secara fisik diapain? Mamanya diapain? Oh, dipiting lagi begitu itu beberapa kali begitu. Beberapa kali. Nah, saksi ada di situ pada saat itu. Iya Pak. Nolongin nggak saksi? Saya marah Pak waktu itu. Itu baru saya waktu 2009 mau ngapain itu Bapak Beduk? Ya marah aja ke papa gitu. Sama mama kan nangis waktu itu. Kita inilah gitu kan. Tapi